Hai teman-temannya, ketemu lagi di channel ini. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian terbaik dan sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Untuk video ini, saya mau mengangkat sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di tahun 2012. Sudah lama, tapi sangat menarik. Di mana ada seorang istri yang menyuruh seorang anak muda untuk memata-matai suaminya yang dicurigai telah selingkuh. Tapi fatalnya, justru lelaki yang disuruh istrinya ini malah menjalin hubungan dengan kekasih gelap suaminya. Dan lebih parahnya lagi, si anak muda itu juga ternyata telah menjalin hubungan dengan si istrinya ini. Dan akhirnya si suaminya tahu. Dan itulah awal dari kejadian atau peristiwa mengenaskan si pria itu meninggal di tangan sang suami. Penasaran? Yuk langsung kita ke videonya. Setiap wanita berharap bisa memiliki keluarga yang harmonis, punya pasangan yang dicintai, dan dikaruniai anak yang lucu, sehat, dan cakep. Apalagi suaminya memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup. Alangkah menyenangkan sekali, dan keadaan keluarga yang seperti itu layak jika disebut keluarga ideal. Termasuk wanita yang bernama Husna, begitu mengidam-idamkan sebuah keluarga yang ideal. Wanita kelahiran 4 Februari 1976 itu sangat optimis jika mimpinya untuk memiliki keluarga bahagia akan terwujud. Sekalipun dia dan suaminya berasal dari orang tua yang biasa-biasa saja, yang tak dapat memberikan harta warisan apa-apa. Dengan hanya bermodalkan cinta dan semangat, semua harapan bisa teraih. Bagi Husna, cinta bukan sekedar mengakhiri sebuah pencarian pasangan, tapi cinta adalah perjuangan dan pengorbanan untuk meraih masa depan yang bahagia. Hal itu dibuktikan Husna dengan tetap mencari kerja, kendati sudah bersuami. Semenjak menikah dengan Rustanto pada 3 Juli 1997, Husna langsung mencari kerja. Meski hanya berbekal ijazah SMA, akhirnya diterima di sebuah rumah makan yang tak jauh dari rumahnya. Sementara Rustanto bekerja sebagai satpam di sebuah perguruan tinggi yang ada di kota Surabaya. Sepasang suami istri yang sama-sama pekerja keras. Jika libur, Rustanto tidak mau menghabiskan waktu untuk istirahat di rumah. Namun dia selalu jualan buku paket untuk anak SD dan SMP. Mumpung masih muda dan belum punya anak, ingin bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Itu makanya Husna tambah semangat untuk membantu suaminya mencari uang. Apalagi saat itu keduanya masih tinggal di rumah kontrakan. Bagi keduanya, kerja adalah hal yang utama. Asal tetap saling mendukung satu sama lain, sudah pasti rumah bisa dibeli. 2 tahun telah lewat. Pak Sutri itu memang belum sukses, namun sebagian dari impiannya sudah terwujud. Dari hasil jerih payah bekerja siang dan malam, akhirnya mereka mampu membeli rumah. Meski rumah sederhana di sebuah perumahan yang tak jauh dari UDS di Surabaya, keduanya baru merasakan nikmatnya tinggal di rumah tanpa memikirkan beban biaya kontrakan. Benar-benar merasa nyaman dan damai. Namun begitu, ada yang kurang, ada yang mengganjal. Pak Sutri itu mulai dihinggapi perasaan gundah. Husna belum juga hamil, padahal sudah sejak setengah tahun yang lalu. Husna dan Rustanto sepakat untuk tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi. Keduanya sudah siap punya anak. Kehadiran bayi mungil yang menangis nyaring sudah terngiang-ngiang di kuping. Alangkah sempurnanya kebahagiaan itu jika di tengah-tengah mereka ada seorang anak. Namun semua hanya sebatas bayangan saja. Bayangan yang kadang sangat menyesakkan hati karena Husna belum juga positif.
Pada bulan November tahun 2010, Rustanta sudah mantap untuk resign dari tempat kerjanya sebagai satpam. Semenjak 1,5 tahun kemarin menempati rumah baru, dia dan Husna membuka usaha kafe yang tak jauh dari kampus UDS. Ternyata, selama kerja di rumah makan, Husna memanfaatkan sambil belajar. Dan setelah yakin dan sudah punya modal, akhirnya dia keluar dan membuka usaha sendiri, yakni usaha kafe. Itu impiannya. Awalnya, kafe itu hanya dia sendiri yang menghandle, lantaran Rustanto masih kerja. Hanya bisa membantu saat belanja saja. Tapi rupanya, usaha itu semakin ramai. Hingga pada akhirnya, setelah keduanya melakukan musyawarah, memutuskan Rustanto keluar kerja. Selanjutnya fokus ikut menjalankan usaha kafenya. Keduanya mulai disibukkan dengan kerja di kafe. Buka jam 7 pagi dan tutup jam 4 sore. Bahkan saking sibuknya, keduanya sudah gak peduli lagi dengan masalah anak. Sudah pasrah, memang belum rezeki, jadi keduanya sama-sama bisa memaklumi. Sampai pada bulan Mei 2011, Rustanto jatuh sakit. Dia merasakan lambungnya sakit sekali. Setelah dibawa di rumah sakit, ternyata Rustanto mengidap penyakit batu ginjal. Meskipun belum parah dan tidak perlu dilakukan operasi, namun Rustanto harus menjalani rawat inap untuk mendapatkan penanganan yang lebih insentif. Semenjak Rustanto dirawat di rumah sakit itulah, Husna terpaksa mengambil satu karyawan lagi untuk menggantikan posisi suaminya. Tak lama sudah mendapatkan. Agus namanya, pria lajang berusia 27 tahun, masih orang Surabaya. Jadi total karyawan di kafe ada 4 orang, 2 wanita dan 2 lelaki. Dan khusus untuk Agus harus mau menginap di rumah. Pasalnya, pagi sekali sebelum subuh, Agus dan Husna harus ke TPI untuk belanja ikan. Agus tidak keberatan, apalagi dia masih lajang, tidur di rumah pun sendirian. Selain itu, Husna menjanjikan gaji yang lebih menggiurkan ketimbang karyawannya yang lain. Seiring berjalannya waktu, kendati Rustanto sudah sembuh dan sudah mulai beraktivitas di kafe, Agus tetap dipekerjakan. Terlebih, Rustanto memang belum pulih terlalu capek dalam bekerja. Dari situlah hubungan Husna dengan Agus kian dekat dan kian intim. Husna bahkan sering curhat tentang masalah pribadinya, termasuk mengenai dirinya yang belum juga memiliki anak. Aku sempat kaget, sekaligus merasa heran ketika Husna cerita tentang suaminya yang diam-diam menjalin hubungan dengan seorang perawat rumah sakit. Sudah 2 kali Husna mengaku pernah membaca chat antara suaminya dengan perawat yang bernama Emi. Tapi suaminya selalu mengelak dengan mengatakan jika perawat Emi hanya menanyakan kondisi kesehatannya. Sebenarnya Husna sudah curiga, tapi masih bersikap wajar dan pura-pura percaya dengan alasan suaminya. Hingga di suatu malam pada bulan Agustus 2011, Husna menyuruh Agus untuk datang ke rumah. Oh iya, semenjak sepulang suaminya dari rumah sakit, Agus memutuskan untuk tidak pulang ke rumah juragannya, tapi langsung pulang ke rumah. Semula Agus ragu-ragu, namun setelah dikasih tahu kalau Pak Rustanto malam itu tak ada di rumah, Agus pun bersedia datang malam itu juga. Dan ketika Agus tanya kenapa Husna memanggilnya ke rumah, wanita itu hanya menjawab jika wanita itu merasa takut di rumah sendirian. Tapi setelah Agus sampai di rumah, Husna langsung menyodorkan beberapa uang kertas. Dengan sikap kaget, Agus bertanya,
Ini uang apa, Bu? Aku punya kerjaan buat kamu. Tolong selidiki perawat itu, kata Husna. Wanita itu langsung memperlihatkan sebuah foto wanita dari layar ponselnya, dan Agus meminta foto itu dikirim ke ponselnya. Pertanda kalau dia menyanggupi pekerjaan itu, apalagi upah yang diberikan lumayan banyak, lebih banyak ketimbang gajinya yang sebulan. Tapi ingat, pekerjaan itu jangan mengganggu pekerjaanmu di kafe, ujar Husna lagi, mengingatkan. Siap, Bu. Beberapa hari kemudian, aku sudah mendapatkan informasi jika perawat Emi tinggal di sebuah rumah kos di daerah Sukolilo tak jauh dari rumah sakit. Ternyata perawat itu berasal dari Sidoarjo. Informasi itu rupanya menambah pekerjaan aku selanjutnya. Husna menyuruhnya untuk memata-matai suaminya jika tidak pulang malam. Dan Agus pun tidak menolak karena sudah tergiur dengan upahnya. Namun entah kenapa Agus meminta nomor ponselnya Emi, dan tanpa ragu Husna pun memberikannya. Singkat cerita, suatu hari Agus pernah membuntuti Rustanto dan Emi jalan bareng. Rupanya juragannya itu mengajak perawat Emi check-in di sebuah hotel. Sebagai cowok dewasa, meski dia tak melanjutkan membuntuti, aku sudah tahu tujuannya apa sepasang manusia itu masuk ke hotel. Namun dia cukup cerdik. Dari jok motornya, dia mengambil gambar juragannya saat turun dari mobil dan masuk ke penginapan itu. Tapi herannya, Agus tidak pernah melapor ke Husna. Dia memang mengatakan jika dirinya pernah memergoki Rustanto jalan bareng sama Emi, tapi tidak sampai cerita tentang ke check-in. Rupanya anak muda itu punya tujuan sendiri. Dia memanfaatkan gambar untuk melakukan sesuatu. Yang diincarnya adalah Emi, kekasih gelap juragannya. Apa hendak diperas? Mulanya memang ada pikiran seperti itu, tapi niatnya berubah total setelah Emi mengajaknya bertemu. Agus kagum dengan kecantikan Emi. Pantas saja juragannya tergila-gila. Awal bertemu Emi, banyak cerita tentang diri Rustanto yang menyesal karena istrinya tidak bisa memberinya anak. Rustanto hendak menikahinya. Emi bersedia, tapi ada syaratnya. Rustanto harus menceraikan istrinya dulu. Emi sangat kaget ketika Agus cerita apa adanya, kalau selama ini dia disuruh memata-matai dirinya oleh istri Rustanto. Sebagai bukti, Agus langsung memperlihatkan gambar Emi dan Rustanto sewaktu check-in. Padahal selama itu, setahu Emi, hubungannya dengan Rustanto masih aman-aman saja. Hingga saat itulah, dengan belak-belakan, Agus menyampaikan penawaran. Dia tidak akan memberikan laporan apa-apa kepada istri Rustanto, asal Emi bersedia menuruti keinginannya. Meski sebenarnya berat, tapi Emi tak bisa menolak apa yang menjadi kemauan Agus. Yang penting bagi dirinya, hubungannya sama Rustanto tidak terganggu. Dan sudah beberapa kali Agus menginap di kos-kosan Emi. Semakin lama, Emi terbebani. Batinnya sebenarnya menjerit karena dia menghadirkan dua lelaki dalam waktu yang sama. Keinginannya untuk menjadi istri Rustanto sangat kuat. Itu yang menjadi alasan dia bersedia melayani Agus. Di awal bulan Desember 2011, terjadi pertengkaran sengit antara Rustanto dan Husna. Rustanto merasa curiga dengan istrinya yang telah menjalin hubungan dengan Agus. Dan parahnya, mungkin karena hati Husna sudah terlalu sakit, akhirnya dia mengakui jika dia
memang telah menjalin hubungan dengan Agus. Bahkan dengan lantangnya, Husna menjawab dengan jujur jika dirinya sudah 5 kali melakukan hubungan terlarang dengan Agus. Rustanto naik pitam, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Kemarahan lelaki itu minta pelampiasan dan dia mau membuat perhitungan dengan Agus. Puncak konflik berlangsung di kos-kosan Emi. Saat itu malam hari, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketika Rustanto tidak masuk ke rumah, dia melihat Agus berada di situ. Bukan itu saja, lelaki itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saat itu antara Agus dan Emi tengah berasik ria di sofa. Entah kebetulan atau memang sudah menjadi garis nasib Agus, mata Rustanto melihat sebuah gunting yang tergeletak di meja. Seketika disambar dan selanjutnya meluruk cepat ke arah Agus. Hingga kejadian mengerikan pun berlangsung. Berkali-kali Rustanto menghujamkan gunting ke tubuh Agus. Tak pelak, Agus terkapar, bersimbah darah. Jeritan Emi yang keras dan berkali-kali mengundang khalayak datang. Sementara Rustanto, usai puas melampiaskan kemarahannya, buru-buru keluar, bukan melarikan diri, melainkan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Di awal tahun 2012, hasil akhir persidangan yang sebelumnya digelar beberapa kali di Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis kepada terdakwa Rustanto dengan 12 tahun kurungan penjara. Hukuman yang lebih ringan dari pihak JPU yang menuntut terdakwa 15 tahun penjara karena telah melanggar pasal pembunuhan berencana. Keputusan hakim dilatar belakangi sikap terdakwa yang selalu sopan di setiap persidangan dan selalu kooperatif dalam menjawab pertanyaan di majelis hakim. Oke teman-teman, seperti itulah video kasus pembunuhan untuk kali ini. Jangan lupa tetap ikuti terus kisah-kisah lebih seru di channel ini. Bye.